Halo semuanya, nama saya Kenny Budiarja. Saya Ricci. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gravity car. Apa sih gravity car itu? Dan bagaimana cara kerjanya? Dan bagaimana alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Sebelum itu semua, biarkan saya menjelaskan apa itu gravity car. Gravity car ini adalah sebuah kendaraan yang bergerak karena adanya energi potensial gravitasi tanpa melibatkan usaha dorongan sama sekali satupun. Jadi nantinya si mobil ini akan bergerak sendiri dengan adanya gaya gravitasi, di mana nanti akan dibutuhkan beban, lalu si beban akan dilihatkan dengan benang, lalu nantinya akan diikat dan digantungkan di katrol sini. Nah, untuk membuat gravity car semuanya dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari, misalnya di dapur, ataupun di gudang, ataupun di meja kita yang depan kita saat ini. Bisa jadi ada bahan-bahan yang dapat kita jadikan sebagai bahan untuk membuat gravity car. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat gravity car ini yaitu terdapat 4 buah CD bekas, lalu ada 3 batang tusuk sate, dan juga ada 4 buah tutup botol air mineral. Lalu terdapat 1 buah ballpoint bekas, dan juga kami menggunakan PVC board. Sedangkan jika kalian ingin menggunakan karton atau yang lainnya juga boleh, asalkan dipastikan kuat dan kokoh untuk nantinya akan menahan beban. PVC board ini sudah kami atur dan kami sesuaikan dengan tinggi keseluruhan rangka yaitu 34 cm, dan untuk tinggi katrol sendirinya itu 24,5 cm, dan kami membuatnya dengan ukuran panjang 25 cm dengan ukuran lebar 22 cm. Nah, dan juga kami menyiapkan lem tembak serta cutter. Kami juga memerlukan 32 keping koin 500 rupiah dan juga satu buah baterai 1,5 volt. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari cuplikan dari gravity car yang sudah saya jalankan. Jadi, di pengukuran ini saya menggunakan aplikasi bawaan dari komputer, di mana saya hanya tinggal memasukkan video dari video yang sudah saya rekam untuk dijadikan bahan uji coba. Di sini, saya sudah mengurangi kecepatan video dari kecepatan aslinya menjadi melambat. Di sini saya hanya tinggal mencet tombol play, dan ketika si gravity car ini sudah melewati jarak yang sudah ditentukan, nah di bawah sini terdapat waktunya di mana si mobil ini sudah menempuh jarak 0,6 selama 1,9 sekon. Nah, seperti itu contoh pengujian dan pencarian data melalui aplikasi dari bawaan PC ini. Percobaan gravity car sangatlah mudah. Contohnya seperti kita mengambil video yang direkam menggunakan kamera HP dengan patokan ubin 60 kali 60 untuk melihat jarak dan waktu. Contohnya ketika eh, gravity car sudah mencapai setengah ubin, satu ubin, satu setengah ubin, kami akan mencatat detiknya seperti yang ada di sebelah kiri ini. Yang T ini mewakilkan detik dan S ini mewakilkan untuk jarak. Contohnya seperti di sini. Ketika gravity car sudah mencapai setengah ubin atau 0,3 meter, detik yang kita catat itu sudah 2,31 detik. Ini adalah grafik percepatan untuk percobaan di sini. Kami memakai massa 0,08 kg. Dengan grafik ini, kami juga akan mendapatkan persamaan trendline seperti di sini. Y sama dengan 0,0104 x kuadrat ditambah 0,16 x dikurang 0,0309. Cara mencari percepatan dari persamaan trendline ini cukup simpel. Kami hanya tinggal melihat angka di depan x kuadrat yaitu 0,0104 dan dikalikan 2. Jadi kita akan mendapatkan angka 0,0208. Untuk mencari V-nya, kami tinggal menggunakan rumus Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Sebagai V0 yaitu 0,
karena awalnya mulai dari titik 0 dan T-nya kita akan mengambil titik puncak di grafik percepatan ini, yaitu 6,8, sehingga 0,0208 dikali 6,8 sehingga mendapatkan hasil 0,14144. Kami sudah mendapatkan V-nya 0,14144 dan akan kita masukkan ke rumus EK, yaitu EK sama dengan setengah MV kuadrat, yaitu dimana M-nya 0,08 dikali setengahnya 0,5 dan dikalikan 0,14144 kuadrat, sehingga kita mendapatkan hasil 0,00080 untuk EK-nya. Dan untuk EP yaitu sangat simpel dengan cara M kali G kali H, yaitu 0,08 dikali 10 dikali tingginya, yaitu tinggi beban 0,245 ditemukan hasil 0,196. Itu adalah untuk EP-nya. Sehingga untuk mencari efisiensi kita tinggal membagi EK per EP sehingga kita mendapatkan yaitu dimana EK-nya adalah 0,0008 dibagi 0,196 dikali 100%, kita menemukan bahwa efisiensinya adalah 0,4%. Di percobaan Gravity Car ini kami melakukan 6 kali percobaan dengan dua massa yang berbeda, yaitu massa pertama 0,08 kg sebanyak 3 kali percobaan dan 0,18 kg sebanyak 3 kali percobaan juga. Dan kami juga membuat grafik percepatan dan perlambatan dipisah supaya kami dapat menghitung A-nya lebih gampang dan mendapat efisiensi yang lebih masuk akal. Ini adalah contoh-contoh grafik yang kami dapatkan. Di sini adalah tabel T sebagai detik, S sebagai jarak, dan V sebagai kecepatan. Untuk mencari V ini gampang dengan cara membagi S per T. Seperti di sini 0,3 dibagi 2,79 mendapatkan hasil 0,09677 dan seterusnya. Untuk kesimpulannya, kita dapat melihat berbagai grafik di atas. Bisa disimpulkan bahwa beban yang lebih besar menimbulkan efisiensi yang semakin besar juga. Beban yang semakin besar dapat menyebabkan laju Gravity Car semakin kencang dan jauh. Tapi ada juga faktor mengenai rangka dan jalan apa yang ditempuh, seperti contohnya apabila rangkanya rapuh maka tidak bisa diberi beban yang terlalu besar.